Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tak lupa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, ya, memberi kita kesehatan, memberi kita kesempatan untuk terus menuntut ilmu agama Islam ini. Santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ya, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai pelajaran kita, ya. Pada semester ini insya Allah kita akan membahas tentang rukun-rukun iman, tentang iman dan rukun-rukun iman, serta apa yang berhubungan dengan keduanya. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang iman, definisi iman, makna iman. Apa yang kalian fahami tentang iman? Ya. Sebelumnya secara bahasa, dalam bahasa Arab, iman artinya adalah at-tasdiq wal iqrar, ya, artinya membenarkan dan mengakui. Ini secara bahasa, dalam bahasa Arab iman artinya adalah mengakui dan membenarkan. Nah, makanya ketika kita mengatakan amantu bi Muhammadin, saya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya saya mengakui Nabi Muhammad dan saya membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bahasa Arab. Kemudian iman di dalam istilah syar'i, ya, artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya iman adalah mencakup 5 hal. Ya. Iman mencakup 5 hal. Yang pertama adalah al-qaulu bil lisan. Pertama, iman adalah mengucapkan dengan lisan, bersyahadat maksudnya. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, bahwasanya melafadzkan syahadat, 2 kalimat syahadat itu adalah wajib. Ya. Tidak sah keislaman seseorang, ya, orang yang orang Kristen misalkan atau orang kafir mau masuk Islam, maka dia tidak sah Islamnya kecuali dia bersyahadat. Jika dia mampu, kecuali orang bisu, ya. Nah, jadi wajib, ya, wajib al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua adalah wal i'tiqadu bil janan, yaitu meyakini dengan hati. Ya, selain di lisan harus disertai dengan keyakinan di hati. Kalau lisan aja hatinya enggak, berarti munafik. Ya, orang-orang munafik secara lisan dia mengatakan aku beriman, akan tetapi hatinya tidak beriman. Ya, berarti dia orang munafik. Maka untuk menjadi seorang mukmin maka wajib mengucapkan bersyahadat dan juga meyakini dengan hati. Apakah cukup? Belum. Yang ketiga adalah wal amalu bil arkan. Ya, artinya beramal dengan anggota tubuh kita, beramal dengan segenap jiwa kita. Beramal, sholat, puasa, zakat, semua amalan-amalan ini wajib kita amalkan. Ya. Kita amalkan, beramal. Makanya oleh karena itu keimanan keimanan orang-orang berbeda-beda. Siapa yang banyak amalnya berarti dia lebih banyak apa? Imannya lebih tinggi. Gitu. Ya. Orang yang banyak amalnya, nah, berarti apa? Imannya sedang meningkat. Orang yang lemah amalnya berarti imannya sedang melemah. Ya. Imannya sedang apa? Sedang melemah. Kemudian yang keempat adalah yazidu bi ta'atir rahman. Keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah, yang keempat bertambah dengan apa? Dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Ar-Rahman. Kemudian yang kelima wayan kusu, dan berkurang dengan apa? Bi ta'ati syaitan, dengan mentaati syaitan. Ya, dengan bermaksiat kepada Allah Ar-Rahman. Ya, jadi 5 hal. Ya, mengucapkan,
meyakini, mengamalkan, kemudian iman bertambah dan berkurang. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Taib. Kemudian berikutnya ya, adalah tentang amalan. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya amalan-amalan adalah bagian dari iman. Ya, amalan adalah bagian dari iman. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, iman itu 70 sekian cabang. Ya, iman itu memiliki apa? 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi, iman tertinggi adalah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah itu iman tertinggi. Bersyahadat, meyakini dan mengamalkan la ilaha itu yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah syu'batun minal iman. Ya, adalah bagian atau cabang dari keimanan. Coba perhatikan di sini. Di hadis ini dikumpulkan 3 hal. Ya. Kata Rasulullah, a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat. Ini paling tinggi. Ya, ucapan bersyahadat kemudian dengan yakin. Ya. Ini ucapan qaul la ilaha illallah. Tentunya harus disertai dengan keyakinan di dalam hati. Kemudian yang kedua, adnaha imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amalan, perbuatan, ya, perbuatan. Kemudian al haya syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari iman. Lihat, rasa malu ini adalah amalan hati. Berarti di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya amalan lisan, amalan anggota badan dan amalan hati termasuk dalam bagian iman. Ini dengan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di antaranya para sahabat Nabi SAW seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ulama setelahnya seperti Al Hasan Al Basri, ya. Kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Laith, ya. Dan seterusnya masih banyak sekali para ulama berpendapat demikian, bahwasanya amalan adalah bagian dari keimanan. Oleh karena itu, ya, seimannya Abu Bakar, ya, berbeda dengan imannya Umar. Imannya Umar berbeda dengan imannya Ali. Imannya Ali berbeda dengan imannya Utsman bin Affan. Ya, dan imannya khulafa yang 4 berbeda dengan imannya para sahabat, dan imannya para sahabat berbeda dengan imannya kita. Kenapa semuanya itu? Ya, nah, ini juga salah satu penyebabnya adalah berbedanya tingkatan amalan setiap orang. Berbedanya amalan tingkatan amalan setiap orang, sehingga amalan keimanan orang pun berbeda-beda. Ya. Ini dua hal penting yang kita bahas hari ini. Yang pertama, Ahlussunnah bersepakat bahwasanya iman adalah ucapan, keyakinan, perbuatan bertambah dan berkurang. Kemudian yang kedua adalah, yang poin penting yang kedua adalah amalan bagian dari iman. Amalan bagian dari iman. Ya. Sehingga orang yang melakukan ketaatan, imannya bertambah. Orang yang melakukan kemaksiatan, imannya berkurang. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat santri-santri sekalian. Ya, dan jika masih ada yang belum bisa difahami, silahkan chat pribadi di nomor saya. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.